Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola kantong cantik yang bisa dijadikan tempat kosmetik ataupun tempat kado seperti ini. Juga nanti ada link untuk tutorial bagian gantungan kunci. Semoga mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang polycherry, penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Kita akan langsung mulai dengan yang warna coklat. Nah, sebelum kita mulai untuk pembuatan pouchnya, di sini saya menggunakan pouchnya untuk tempat penyimpanan produk kecantikan dari Scarlett. Yang kali ini saya ingin review buat teman-teman berupa produk perawatan tubuh atau body care. Nah, terdiri dari body scrub atau lulur, ini varian delima, kemudian varian mangga, yang ini adalah shower scrubnya ya, varian mangga. Nah, selanjutnya yang di dalam kantong ini adalah body lotionnya. Dan kali ini adalah varian dari Fantasia. Teman-teman bisa lihat warnanya terlihat cantik ya, kehijauan, sangat unik. Nah, jadi untuk variannya teman-teman bisa pilih dari Scarlett, itu ada macam-macam. Saya sarankan teman-teman menggunakan produk ini satu paket agar mendapatkan hasil yang maksimal. Manfaat yang teman-teman dapatkan dari produk ini adalah bisa membersihkan kulit, mengangkat sel kulit mati, membuat kulit terlihat lebih halus dan lembab, dan kemudian bisa ikut mencerahkan kulit secara alami. Nah, untuk produk ini teman-teman tidak usah khawatir karena sudah terdaftar di BP POM, tidak mengandung bahan berbahaya seperti hidrokinon dan merkuri, serta sudah terdaftar di MUI. Jadi jelas sudah aman untuk yang muslim. Nah, untuk pemakaiannya sendiri, pertama kita akan menggunakan body scrubnya ya, atau lulur. Di sini yang saya punya adalah varian pomegranate atau delima. Nah, untuk lulurnya ini sendiri teksturnya sedikit kasar karena ada butiran-butiran halus, tapi tidak perlu khawatir karena ketika dioleskan ke kulit dia tidak menimbulkan iritasi atau rasa perih ya. Jadi cukup teman-teman oleskan ke seluruh tubuh, kemudian baru mandi dengan membersihkan diri menggunakan shower scrub. Di sini saya punya yang wangi varian mango. Wanginya sangat mirip dengan wangi buah mangga segar. Jadi ini bisa membantu membersihkan sisa dari body scrubnya atau lulurnya, sekaligus mengangkat kotoran di kulit. Nah, kalau sudah mandi nanti baru teman-teman gunakan body lotion. Yang kali ini saya punya varian Fantasia. Bisa dilihat warnanya cukup unik dengan kehijauan, dan wanginya ini betul-betul aromaterapi dan sangat enak. Jadi tinggal dioleskan ke seluruh tubuh. Nah, untuk teksturnya terasa lembut, wanginya sangat harum, tinggal oleskan ke seluruh permukaan kulit. Ini tidak menimbulkan rasa lengket dan cepat menyerap, dan hasilnya bisa langsung terlihat kulit kita menjadi sedikit lebih cerah. Nah, seperti ini ya. Jadi dioleskan setiap hari sehabis mandi. Nah, untuk hasil yang maksimal saya memang menyarankan teman-teman menggunakan produk ini satu paket, mulai dari lulur, body shower, kemudian langsung dengan body lotion. Untuk pembelian bisa langsung ke bagian deskripsi, saya sudah sertakan link toko official di IG dan Shopee. Semoga berminat ya untuk semuanya. Oke, kita mulai. Motif ini kelipatan 2. Pertama, buat awalan rantai 30 rantai. Setelah 30 rantai,
kita tambahkan satu rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-30 tadi atau rantai kedua dari hook, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC hingga ke ujung. Mendekati ujung rantai, SC terakhir, selesai satu baris, kemudian tambahkan satu rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC hingga ke ujung, lalu satu rantai, putar, isi kembali tiap lubang dengan 1 SC. Ulangi prosesnya hingga mendapatkan total 10 baris. Nah, ini sudah selesai total 10 baris. Kemudian di sini saya akan tambahkan dulu satu rantai di ujung ini. Beri penanda satu lubang sebelum lubang terakhir. Di sini ya. Nah, kemudian kita akan membuat SC berkeliling. Untuk pengerjaan SC berkeliling, teman-teman bisa hitung agar pas. Di sini nanti 10 SC. Kemudian bagian bawah 30 SC, di sisi kanan 10 SC, dan di atas hingga ke penanda itu nanti 29 SC. Jadi dihitung saja agar nanti motifnya pas. Sisi ini ada 10 SC. Nah, kemudian ke sisi ini total 30 SC. Lanjutkan ya. Nanti ke sisi sebelah sini itu 10 lagi, kemudian di atas ini 29 hingga ke penanda. Mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda. Akhir putaran, slip stitch di puncak SC pertama, 2 rantai. Selanjutnya kita akan mulai motif bagian yang pertama. Pertama kita buat 1 DC atau double crochet di bagian tempat kita slip stitch. Jangan lupa letakkan penanda di puncak DC-nya. Kemudian 1 rantai, skip 1 lubang, DC di lubang berikutnya. 1 rantai, skip 1 lubang, DC di lubang berikutnya. Jadi kita ulang ya motifnya. 1 rantai, skip 1 lubang, DC di lubang berikutnya. 1 rantai, skip 1 lubang, DC di lubang berikutnya. Nah, lanjutkan pola ini hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, di sini DC 1 rantai, skip 1, DC 1 rantai. Di sini ada 1 lubang ya, 1 rantai, skip 1, tepat, langsung kita akhiri putarannya, slip stitch 2 rantai. Selesai motif bagian yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke bagian motif yang kedua. Kita mulai dengan 1 DC di tempat kita slip stitch.
Jangan lupa beri penanda. Skip satu lubang, kita skip satu rantai ini. Di puncak DC berikutnya kita buat motif V. 1 DC, 1 rantai, dan 1 DC masih di tempat yang sama. Kemudian skip satu lubang, kita ulang di sini kembali DC. Lanjut, skip satu, di puncak berikutnya kita beri motif V, 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Skip 1 DC. Lanjutkan, skip 1 motif V, DC, 1 rantai, DC di tempat yang sama. Skip 1 DC. Nah, seperti ini ya. Lanjutkan motif ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah motif V, skip 1 DC. Skip 1, kembali motif V, DC, 1 rantai, DC di tempat yang sama. Kemudian akhir putaran langsung kita slip stitch di penanda 2 rantai. Nah, selesai. Selanjutnya kita akan ulang lagi motif bagian yang pertama tadi. Kita mulai dengan 1 DC di tempat kita slip stitch. Jangan lupa beri penanda. Kemudian 1 rantai, skip 1 DC, jadi tepat di tengah V ya. Di bagian 1 rantai ini 1 DC, 1 rantai, skip 1 DC, jadi sejajar, 1 rantai, skip 1 tepat di tengah V DC, 1 rantai, skip 1 sejajar DC. Nah, lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, 1 rantai, skip 1 DC, 1 rantai, skip 1 DC, 1 rantai, skip 1, akhir putaran, slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai. Selanjutnya kita ulang lagi motif bagian yang kedua. Dimulai dengan 1 DC di tempat slip stitch. Jangan lupa penandanya. Kemudian skip 1 motif P, 1 DC, 1 rantai, dan 1 DC di tempat yang sama. Skip 1 DC, skip 1 motif V, 1 DC, 1 rantai, 1 DC di tempat yang sama. Skip 1 DC. Nah, seperti ini. Jadi lanjutkan terus pola ini hingga akhir putaran. Kemudian slip stitch 2 rantai, ulangi bagian yang pertama, lalu terus ulangi bagian yang kedua. Lakukan pengulangan hingga mendapatkan tinggi yang sesuai keinginan. Nah, ini dia, saya rasa sudah cukup untuk tingginya. Hasilnya jadi seperti ini, sederhana tapi tetap cantik.
Dan akhiri untuk bagian motif, akhiri di bagian yang pertama ya, karena di bagian pertama nanti kita akan letakkan tali untuk strapnya. Nah, selanjutnya untuk semua bagian motif ini saya buat tingginya sekitar 15 cm. Teman-teman boleh tambahkan kalau memang suka. Nah, ini di akhir putaran kita akan slip stitch di penanda, lalu slip stitch lagi di lubang berikutnya, tepat di bagian satu rantai ini ya. Kita slip stitch lagi, kemudian 2 rantai. Kita akan mulai motif untuk renda terakhir. Di tiap-tiap satu rantai ini kita isi dengan 3 buah DC. 3 DC di sini ya. 1, jangan lupa penanda, 2, 3, lalu 2 rantai, slip stitch di puncak DC terakhir, nah seperti ini. Kemudian kita ulang motifnya, kembali ke bagian satu rantai berikutnya, kita skip DC ya, kembali kita isi dengan 3 buah DC. 1, 2, 3, 2 rantai, slip stitch di puncak DC terakhir, ulangi di bagian satu rantai berikutnya 3 DC, dua rantai, slip stitch di puncak DC terakhir. Nah seperti ini, lanjutkan hingga akhir putaran. Nah sudah selesai ya, jadi renda seperti ini. Di akhir putaran saya akan slip stitch 2 kali, putuskan benangnya. Nah selanjutnya teman-teman tinggal membuat tali untuk serutnya yang kita letakkan di lubang-lubang. Saya gunakan benang yang warna ungu agar lebih manis ya, seperti ini. Nah ini dia sudah selesai kantongnya, hasilnya cukup manis walaupun sederhana. Dan saya sudah letakkan ini tali serutnya seperti ini. Untuk tutorial pembuatan tali serut seperti ini bisa cek di kolom deskripsi, saya sertakan link. Di sini saya gunakan 1 helai benang dengan hook ukuran nomor 6. Kemudian saya juga sertakan link untuk pembuatan tutorial gantungan kelincinya yang lucu. Nah selanjutnya untuk ukuran dari kantong rajut ini totalnya adalah tinggi 16 cm dengan lebar 13 cm dan bagian alas 4 cm. Teman-teman bisa buat seukuran yang diinginkan. Dan untuk bagian awal dan akhir motif kita mulai di bagian sini. Nah tidak terlalu kelihatan ya, dan langsung menuju ke atas. Nah ukuran untuk pouch ini sangat pas, saya gunakan untuk tempat kosmetik dari produk Scarlett. Di sini saya sesuaikan ukuran pouchnya. Teman-teman bisa jadikan ini untuk tempat kado. Nah buat teman-teman jangan lupa ya, bagi yang berminat dengan produk kecantikan dari Scarlett, yang kali ini adalah produk perawatan tubuh yang terdiri dari body lotion, kemudian juga ada lulurnya, dan yang terakhir yang saya letakkan di dalam kantong itu adalah body shower. Jadi banyak pilihan variannya ya. Bisa langsung ke toko official store di IG dan Shopee yang ada di deskripsi untuk pembeliannya. Nah semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.